Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aida Septiania Yunindita, Tika Fitrianti, Fajrul Rahman, dan saya sendiri Andra Rangga Nugraha. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan tentang alinyemen horizontal yang meliputi tahapan desain dan lengkung horizontal. Ya, pertama dari pengertiannya sendiri, alinemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinemen horizontal dikenal juga dengan nama situasi jalan atau trase jalan. Alinemen horizontal terdiri dari garis-garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Garis lengkung tersebut dapat terdiri dari busur lingkaran ditambah busur peralihan. Busur peralihan saja ataupun busur lingkaran saja. Next. Alinemen horizontal. Kecepatan kendaraan yang digunakan pengemudi untuk berjalan di jalan dipengaruhi terutama oleh persepsi pengemudi terhadap fitur alinemen horizontal. Jalan selain fitur elemen-elemen jalan yang lainnya seperti rambu batas kecepatan. Berdasarkan kenyataan di atas, bila mana arah lintasan desain elemen harus diubah karena suatu hal atau karena menyesuaikan dengan kondisi topografi, maka digunakan lengkung horizontal. Radius lengkungan harus cukup besar untuk mengizinkan kecepatan tempuh di lengkungan sama dengan pada bagian lurus atau di sepanjang ruas jalan yang sedang didesain. Next. Cakupannya, desain elemen horizontal hendaknya dipilih sebisa mungkin lurus dengan radius tikungan sebesar mungkin, kecuali panjangnya yang perlu dibatasi untuk menetralisir monotonitas bentuk jalan yang membosankan pengemudi sehingga melalaikan kewaspadaan pengemudi. Tahapan desainnya, hal pertama yang diperhatikan yaitu identifikasi PTJ. Dengan mengacu kepada kriteria desain, identifikasi semua PTJ yang akan diterapkan di sepanjang alinemen. Yang kedua, kecepatan desain. Tentukan kecepatan desain yang sesuai dengan klasifikasi medan jalan dan kelas jalan, dan pilih radius minimum yang digunakan. Yang ketiga, siapkan alinemen percobaan. Siapkan alinemen percobaan menggunakan serangkaian garis lurus dan lengkung. Pemilihan lengkungan harus konsisten sepanjang alinemen. Perhatikan keberadaan lengkung di akhir segmen garis lurus yang panjang, terutama jika radiusnya minimum, karena cenderung menjadi penyebab kecelakaan. Yang keempat, draft alinemen. Siapkan draft alinemen vertikal dengan memperhatikan PTJ untuk desain alinemen vertikal, koordinasi antara alinemen horizontal dan vertikal, dan drainase. Yang kelima, pertimbangan lengkung. Pertimbangan untuk lengkung horizontal pada turunan, terutama turunan tajam, mungkin radiusnya perlu diperbesar. Yang keenam, atur alinemen horizontal. Atur alinemen horizontal sedemikian sehingga semua PTJ terpenuhi, terutama semua radius lengkung yang harus sesuai dengan kecepatan desain, jarak antar persimpangan dan antar akses yang harus memenuhi PTJ, jarak pandang minimum yang harus terpenuhi pada semua bagian alinemen jalan, jarak pandang mendahului yang harus diadakan pada seluruh ruas jalan, kemiringan memanjang dan melintang jalan yang semuanya harus memenuhi PTJ, dan pekerjaan tanah yang harus diminimalkan. Yang ketujuh, alinemen dikaji. Alinemen hasil percobaan ini kemudian masing-masing perlu dikaji untuk menilai kelayakannya dari segi teknis, ekonomi, dan lingkungan. Serta jika diperlukan agar juga dikaji sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Alinemen yang paling layak atau memenuhi kriteria pemilihan yang ditentukan maka akan menjadi alinemen desain. Selanjutnya, lengkung horizontal. Jenis lengkung horizontal yang paling umum digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian jalan yang lurus adalah kurva lingkaran. Tikungan dengan kurva lingkaran. Desain kurva jalan harus didasarkan
pada hubungan antara kecepatan desain, kelengkungan tikungan, super elevasi, dan gesekan melintang jalan antara kendaraan dengan pekerasan jalan. Ketika sebuah kendaraan bergerak di jalur melingkar, kendaraan tersebut akan mengalami percepatan sentripetal yang bekerja mengarah ke pusat kelengkungan. Akselerasi ini ditopang oleh komponen bobot kendaraan berupa super elevasi, jalan dan gesekan ke samping yang berkembang antara ban kendaraan dengan permukaan pekerasan jalan atau kombinasi keduanya. Next. Selanjutnya, tikungan kurva lingkaran. Ketika sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan konstan pada kurva dengan super elevasi tertentu, sehingga nilai friksi antara ban dan perkerasannya menjadi nol, maka akselerasi sentripetal seluruhnya ditopang oleh komponen bobot kendaraan dan secara teori tidak diperlukan gaya kemudi. Kendaraan yang melaju lebih cepat atau lebih lambat dari kecepatan keseimbangan ini akan mengembangkan gesekan ban dengan pekerasan jalan saat upaya kemudi diterapkan untuk mencegah gerakan kendaraan keluar atau ke dalam lintasan kurva. Pada kurva tanpa super elevasi, laju kecepatan yang berbeda dari kecepatan keseimbangan ini juga dimungkinkan karena kekesatan melintang yang sesuai untuk mengimbangi percepatan sentripetal yang bervariasi tersebut. Rumus tikungan kurva lingkaran bisa dilihat. Rumus dasar pengoperasian kendaraan pada kurva V kuadrat per R sama dengan buka kurung tutup kurung E ditambah G dikali G. Selanjutnya, dari persamaan di samping, maka ubah susunannya menjadi R sama dengan V2 per buka kurung tutup kurung E tambah G dikali G. Sama dengan V kuadrat per 127 dikali E tambah F. Dengan keterangan tersebut. Dah. Untuk materi selanjutnya, yaitu tikungan kurva lingkaran. Desain suatu lengkung horizontal diawali dengan penentuan VD. Untuk kecepatan tersebut, nilai faktor kekerasan yang terkait juga ditentukan dan umumnya fungsi turunan dari kecepatan. Bisa dilihat dalam tabel 5.2. Desainer bisa memilih dari berbagai kemungkinan pasangan nilai R dan E yang memenuhi persamaan di atas. Tergantung pada sejumlah batasan. Batasan terpenting adalah super elevasi. Super elevasi hendaknya berada di dalam rentang yang diatur oleh peraturan yang berlaku, atau bisa disebut dengan PTJ. Lanjut. Nah, di sini ada tabel 5.2 kriteria desain utama. Yang pertama dari rentang VD-nya. Apakah jalan tersebut berada di dataran, di bukit, atau di gunung? Terus jalan tersebut tuh mau dibuat kelas jalan berapa, ada kelandaiannya, sama di situ juga kita harus tahu keadaan medan tersebut ada di datar, bukit, atau di gunung. Terus super elevasinya, dan super elevasi paling tinggi itu 8. Terus ada kekesatan melintang paling tinggi. Buat kekesatan melintang itu ada di gambar 5.15. Kekesatan memanjang ada di subbab 533 dan ada R-min lengkung horizontal dengan rumus VD kuadrat per 127 dalam kurung Vmax tambah Imax Mmax. Ada R-min lengkung vertikal cembung dan ada R-min lengkung vertikal cekung. Untuk misalnya jalan tersebut ada di datar, maka JBH jalan tersebut 80/120 dan jalan antar kotanya 15/100. Terus kelas jalan tersebut misalnya ada di kelas jalan 3 dan seterusnya. Next. Ada tikungan gabungan. Tikungan gabungan merupakan tikungan-tikungan horizontal dengan radius yang berbeda dalam arah yang sama dan terhubung pada titik sambungnya. Pada umumnya, penggunaan tikungan gabungan tidak disarankan karena bisa menyebabkan masalah akibat pengemudi tidak melihat perubahan tikungan dan tidak mengantisipasi perubahan kekesatan menyamping.
Bila mungkin ganti tikungan gabungan dengan tikungan kurva tunggal, tetapi jika tikungan gabungan tetap diperlukan. Bila mungkin ganti tikungan gabungan dengan tikungan kurva tunggal, tetapi jika tikungan gabungan tetap diperlukan, maka pedomannya dapat diterapkan penggunaannya yaitu tikungan gabungan tidak dikehendaki pada radius kurang dari 1.000 meter. Jika radius kurang dari 1.000 meter tidak bisa dihindari, maka penurunan kecepatan operasional pada setiap tikungan tersebut hendaknya tidak lebih dari 5 km per jam dan tetap di atas kecepatan operasi minimumnya pada bagian jalan tersebut. Tidak boleh ada lebih dari 2 tikungan dengan radius mengecil. Radius mengecil hendaknya dihindari pada turunan curam. Pada jalanan satu arah, sebaiknya tikungan dengan radius lebih kecil mengawali tikungan dengan radius yang lebih besar. Tikungan gabungan searah. Kurva broken back adalah lengkung-lengkung horizontal yang berbelok searah disambungkan oleh bagian lurus yang pendek, atau dua tikungan dengan radius relatif kecil berbelok searah yang dihubungkan oleh lengkung dengan radius lebih besar yang juga berbelok searah. Lengkung broken back hendaknya dihindari sebisa mungkin, karena hampir mustahil untuk menyediakan besaran superelevasi yang benar sepanjang bentangnya. Dan juga sama sulitnya untuk menghasilkan kemiringan tetapi perkerasan yang memadai. Ada dua kasus umum lengkung broken back. Bisa dilihat di gambar 5.15 dan gambar 5.16. Next. Tikungan gabungan balik atau bisa juga disebut dengan tikungan kurva S. Tikungan gabungan balik adalah alinyemen horizontal berbentuk huruf S yang dibentuk dari gabungan dua tikungan sederhana yang berlawanan arah dan dihubungkan pada titik singgung baik di akhir maupun di awal busur lingkaran atau lengkung peralihan. Tikungan tersebut juga bisa disambung oleh bagian lurus yang pendek. Dalam mendesain kurva S ada beberapa ketentuan menurut peraturan, yaitu yang pertama, tikungan yang membentuk tikungan gabungan hendaknya dihindari sebisa mungkin. Namun jika tidak bisa dihindari, maka jarak tikungan atau bagian lurus sebaiknya tidak kurang dari 0,7 vd. Karena pada jalan dua lajur, dua arah, hal ini akan menghasilkan atau mencapai kemiringan melintang normal. Jika antar tikungan dihubungkan dengan lengkung peralihan, maka penggunaan lengkung peralihan akan memberikan peralihan yang halus dan stabil saat perubahan arah dan superelevasi. Jika antar tikungan tidak dihubungkan dengan lengkungan peralihan, maka antar tikungan dipisahkan oleh bagian lurus yang panjangnya tidak kurang dari 0,3 vd bagi setiap tikungan tanpa peralihan. Untuk poin selanjutnya, radius tikungan pada tikungan yang digabungkan hendaknya lebih besar dari radius minimum untuk superelevasi datar, atau E sama dengan 0, dengan rumus R sama dengan VD kuadrat per 127 F maksimum. Keterangan F maksimum adalah kekesatan melintang paling besar. Poin terakhir, jika suatu tikungan gabungan balik harus mengakomodasi pergerakan truk, maka hendaknya disambungkan oleh bagian lurus yang panjangnya paling sedikit 0,6 vd, atau akan lebih baik jika lebih dari 0,7 vd, atau dilengkapi oleh lengkung peralihan. Pada saat truk menghadapi kurva beradius lebih kecil, maka diperlukan jarak yang memadai bagi pengemudi untuk bereaksi dan memperlambat kendaraannya. Panjang bagian alinyemen yang lurus. Jalan lurus dan panjang dalam waktu berkendara yang lama dengan kecepatan tinggi dan tingkat konsentrasi yang tinggi cenderung menyebabkan kelelahan dan ngantuk. Berdasarkan hal ini, beberapa faktor lainnya yaitu untuk meminimalisirnya, yaitu desain panjang alinyemen jalan yang lurus perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, silau sorotan lampu di malam hari dari kendaraan yang berlawanan arah menjadi mengganggu pada jarak lebih dekat dari 3.000 meter. Pada jarak lebih dari 2.500 meter, pengemudi akan sulit memperkirakan kecepatan kendaraan yang datang dari arah berlawanan tanpa komponen visual dari samping seperti saat kendaraan berada di tikungan
tikungan. Dan silau sinar matahari pagi dan sore pada jalan dengan sumbu alinyemen arah timur-barat yang bisa menyilaukan mata pengemudi. Selanjutnya, lengkung peralihan. Lengkung peralihan digunakan untuk menghubungkan bagian lurus jalan dengan busur lingkaran agar lintasan kendaraan dapat berubah mulus di dalam lajur lalu lintas. Kegunaan utama dari lengkung peralihan tersebut adalah lengkung peralihan akan memberikan jalur belok alami, kendaraan yang mudah dilalui dan menyebabkan gaya lateral meningkat dan menurun secara gradual seiring gerakan kendaraan memasuki dan keluar tikungan. Lengkung peralihan minimalkan kemungkinan kendaraan berpindah lajur ke lajur yang berdampingan dan cenderung mendukung kecepatan lintasan yang konstan. Di sepanjang lengkung peralihan merupakan lokasi yang cocok bagi pembentuk superelevasi dari kemiringan melintang normal pada bagian lurus ke bagian dengan superelevasi penuh pada tikungan, dan dapat didesain sesuai dengan perbandingan kecepatan dan radius bagi kendaraan yang melintasinya. Lengkung peralihan tidak selalu diperlukan pada tikungan dengan radius horizontal besar. Bisa dilihat dalam tabel 5.17. Hal ini terjadi jika kecepatan operasi lebih dari 60 km per jam atau di mana pergeseran busur lingkaran lengkung peralihan kurang dari 0,25 meter sampai 0,30 meter. Karena pengemudi mempunyai cukup ruang untuk membuat jalur transisi tanpa memasuki lajur yang berdampingan. Selanjutnya yaitu radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Pada busur lingkaran dengan radius lebih besar dari nilai-nilai yang ditunjukkan dalam tabel 5.17, tidak diperlukan lengkung peralihan. Nilai dalam tabel tersebut didasari atas kombinasi kecepatan operasi, radius lengkungan, panjang minimal lengkungan peralihan, panjang lengkung peralihan yang dikehendaki untuk run-off superelevasi, dan kebutuhan akan lengkungan peralihan jika pergeseran lengkung peralihan lebih besar dari 0,25 sampai 0,30 meter. Di sampingnya yaitu terdapat tabel 5.17, radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Ada kecepatan operasi dalam kilometer per jam, dan ada radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan dalam kondisi meter. Bisa dilihat di dalam tabel ya. Yang selanjutnya yaitu kekesatan melintang. Kendaraan yang melintasi suatu busur lingkaran horizontal akan mengalami percepatan sentripetal yang bekerja menuju pusat lingkaran. Akselerasi sentripetal ini disamakan dengan gaya sentrifugal yang bekerja pada pusat atau mas kendaraan yang diimbangi oleh komponen berat kendaraan akibat adanya superelevasi dan gaya gesek yang terjadi antara ban dan permukaan jalan. Faktor kekesatan ke arah samping atau kekesatan melimpang bervariasi terhadap kecepatan desain, yaitu 0,18 untuk kecepatan 20 km per jam hingga sekitar 0,15 untuk kecepatan 70 km per jam. Dengan catatan bahwa VD kurang dari 80 km per jam dikategorikan sebagai kecepatan desain rendah, dan VD lebih dari sama dengan 80 km per jam dikategorikan sebagai kecepatan desain yang tinggi. Ini pada gambar atau grafik 5.17, yaitu faktor kecepatan melintang. Itu bisa dilihat untuk yang VD-nya rendah itu di gambarnya itu ada garis putus-putus, dan untuk VD yang tinggi di gambarnya tuh garis aja tanpa putus-putus. Dan untuk VD yang tinggi itu ada di kisaran lebih dari sama dengan 80 km per jam. Di bawah itu termasuk VD yang rendah. Baik, turunan curam. Pada turunan curam terdapat kemungkinan sebagian pengemudi akan melintasi lebih cepat dari kecepatan desain sehingga R-min hendaknya diperpanjang 10% untuk setiap satu turunan. Pada kelandaian memanjang
yang melebihi 3%. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut berdasarkan E maksimum dan F yang ditentukan. Ada VD, ada kesempatan samping F, ada E maksimum 4%, ada E maksimum 6%, ada E maksimum 8%. Sebagai contoh, untuk VD kecepatannya 20 km per jam dengan kesan ke samping 0,18, yang didapat adalah E maksimum pada 4% adalah 15 meter, untuk E maksimum 6% ada 15 meter, dan untuk E maksimum pada 8% ada 10 meter. Sudut defleksi maksimum yang diizinkan yang tidak membutuhkan lengkung horizontal dijabarkan pada tabel 15-16. Perhatikan bahwa rangkaian sudut defleksi kecil tidak digunakan untuk menghindari kebutuhan akan lengkung horizontal. Nah, bisa dilihat di tabel tersebut. Panjang lengkung minimum diperlukan untuk menghindari terjadi tekukan pada alinemen horizontal jalan dan menjaga penampilan yang memuaskan. Namun, panjang tersebut bukan dianggap sebagai nilai minimum yang mutlak dan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi medan. Ada VD, ada sudut defleksi, berdasarkan derajat, ada terdapat 2 jalur dan ada jalan per lajur. Panjang lengkung horizontal minimum, nah, sebagai contoh ada di 40 km per jam dengan VD yang 40 km per jam. Untuk sudut defleksi di 2 jalur ada 1,5 dan jalur 4 ininya berdasarkan N per A. Untuk panjang lengkung horizontal minimumnya adalah 45 meter. Lanjut, Rika. Metode pencapaian superelevasi. Metode pencapaian superelevasi didasarkan kepada perhubungan kurvilinear antara superelevasi dan kekesatan samping jalan dengan kebalikan radius lengkung. Metode ini menerapkan kecepatan tempuh rata-rata yang lebih rendah dari kecepatan desain untuk mencapai superelevasi melebihi nilai untuk lengkung pertengahan pada metode hubungan garis lurus. Nah, ada bisa lihat di tabel, ada hubungan VD dengan kecepatan tempuh rata-rata. Sebagai contoh, dengan VD 20 km per jam, yang didapatkan adalah V tempuh rata-rata adalah 20 km per jam. Nilai superelevasi maksimum yang diterapkan adalah 8% untuk jalan antar kota, jalan perkotaan, dan JBH berdasarkan Permen PU nomor 19 PRT M 2011. Nilai superelevasi minimum pada kecepatan menengah dan rendah lebih dikehendaki agar semua tikungan memiliki nilai superelevasi setidaknya sama dengan kemiringan melintang. Normal jalan pada bagian lurus 3%, pada daerah dengan curah hujan yang tinggi pada tikungan besar kemiringan melintang jalan yang normal, advance hendaknya dipertimbangkan. Penerapan superelevasi pada bagian jalan lurus perkerasan jalur lalu lintas mempunyai kemiringan melintang jalan normal untuk mengalirkan air. Kemiringan melintang ini diterapkan pada kedua arah dari sumbu tengah jalan antar kota yang tanpa median. Pada jalan dengan median seperti jalur lalu lintas biasanya mempunyai profil kemiringan searah menjauhi median. Perubahan dari kemiringan melintang normal superelevasi penuh terjadi ketika jalan berubah dari lurus ke alinemen melengkung, kecuali jika kemiringan melintang jalan versi tikungan dengan kemiringan normal diterapkan atau dari radius lengkung sangat besar dengan kemiringan melintang ke lengkung radius kecil. Panjang pencapaian superelevasi. Panjang pencapaian superelevasi adalah transisi kemiringan melintang jalan dari kemiringan badan, jalan normal, dan bagian jalan lurus sehingga kemiringan melintang jalan superelevasi penuh pada busur lingkar. Panjang total yang diperlukan untuk mencapai superelevasi disebut panjang pencapaian superelevasi LS. Panjang ini terdiri dari 2 elemen utama. Ada panjang superelevasi runoff, SRO, adalah panjang jalan yang diperlukan untuk mencapai perubahan kemiringan melintang jalan dari yang datar menjadi superelevasi penuh. Nah, bisa dilihat tuh dari gambar.
Panjang target runoff atau TRU adalah panjang jalan yang diperlukan untuk mencapai perubahan kemiringan melintang jalan dari kemiringan normal yang menjadi datar. Nah, bisa dilihat dari gambar. Untuk yang kalau misalkan dari tikungannya ada, coba di zoom dulu. Nah, untuk yang pertama kan ada TRO. TRO itu adalah panjang target runoff, adalah panjang jalan yang diperlukan untuk mencapai perubahan kemiringan. Nah, sebelum kemiringan itu ada TRO. Nah, untuk kalau misalkan setelah TRO itu ada SRO, super elevasi runoff, untuk panjang jalan diperlukan untuk mencapai kemiringan. Nah, nanti untuk kemiringannya tersebut, nanti ada untuk bagian yang misalnya belok ke kanan, berarti nanti sisi luar lengkungan akan jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan sisi dalamnya, seperti gambar. Oke, lanjut Rika. Laju rotasi. Panjang minimum pencapaian super elevasi untuk memenuhi kriteria laju rotasi yang sesuai bisa diturunkan dari persamaan 12 berikut. Laju rotasi 3-5% untuk 0,035 radian per detik adalah sesuai dengan VD dengan kecepatan di bawah 80 km per jam. Untuk laju rotasi 2-5% untuk 0,025 radian per detik sesuai dengan VD 80 km per jam. Nah, bisa dilihat di rumusnya itu LRR ya, adalah panjang pencapaian super elevasi berdasarkan kriteria laju rotasi meter. Nah, sama dengan 0,278 kurung buka E min dikurangin E1 dikurangin E2 kurung tutup V per R, di mana E1 adalah kemiringan melintang normal persen. Untuk E2-nya adalah super elevasi penuh dalam satuan persen. Untuk V adalah kecepatan operasi dalam satuan kilometer per jam. Untuk R adalah laju rotasi dalam persentase. Laju rotasi perkerasan dibatasi tidak melampaui 2-5% per detik tempuh pada kecepatan rotasi. Oke, lanjut. Kelandaian relatif. Panjang runoff super elevasi dan hendaknya didasarkan atas perbedaan maksimum yang dapat diterima antara kelandaian memanjang sumbu rotasi dan tepi perkerasan. Sumbu rotasi biasanya adalah garis tengah jalan yang tanpa pemisah jalan, tetapi bisa bisa tepi dalam atau tepi luar perkerasan pada jalan yang dilengkapi median. Oke, ada kelandaian relevasi maksimum yang bisa dilihat pada tabel 5-21 ini. Dengan ada VD, kelandaian relatif maksimum, kemiringan relatif ekuivalen maksimum. Bisa dicontohkan untuk VD-nya pada kecepatan 20 km per jam, kelandaian relatif maksimumnya itu 0,80%. Untuk kemiringan relatif ekuivalennya maksimum adalah 1:1,25. Untuk faktor penyesuaian untuk pada jumlah jalur rotasi, ada jumlah lajur rotasi, faktor penyesuaian, ada kenaikan panjang relatif terhadap rotasi satu jalur. Nah, bisa kasih contoh untuk 1,0 dengan laju rotasi 1,0, faktor penyesuaiannya ada 1,00 dan kenaikan panjang relatif terhadap rotasi satu jalur adalah 1,00. Bisa dilihat pada gambar faktor penyesuaian jumlah jalur rotasi. Ada untuk di dua jalur satu lajur, ada di dua jalur dua lajur, ada yang 3 lajur rotasi, dan seterusnya. Lanjut, Rika. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terkait tentang panjang pencapaian super elevasi. Di sini ada 3 gambar, di mana gambar ini bisa menjelaskan terkait
metode per metodenya. Contohnya pada metode pertama ini bisa dijelaskan bahwa superelevasi dan gesekan samping yaitu berbanding lurus dengan kebalikan dari radiusnya, yaitu di mana hubungan garis lurus antara 1 per R sama dengan 0 dan 1 per R sama dengan 1 R minimum. Dan untuk metode 2-nya sendiri, sisi fraksi kendaraan dengan kecepatan desain yang memiliki semua lateral, percepatan, dan ditopang oleh sisi fraksi pada tikungan hingga yang dirancang untuk F maksimalnya. Untuk kurva yang lebih tajam, biasanya F tetap sama dengan F maksimal dan superelevasi kemudian digunakan untuk mempertahankan percepatan lateral sampai E mencapai E maksimal. Dalam metode ini, F pertama dan kemudian E yaitu meningkat dalam proporsi terbalik dengan radius lengkungannya. Dan untuk metode ketiganya, pada superelevasi kendaraan dengan kecepatan desain yang memiliki semua lateral, percepatan ditopang oleh superelevasi pada kurva hingga yang dirancang untuk E maksimal. Untuk kurva yang lebih tajam, E tetap pada E maksimal dan sisi fraksi kemudian digunakan untuk mempertahankan percepatan mencapai lateral F sampai F maksimal. Dalam metode ini, pertama E dan kemudian F yang meningkat dalam proporsi terbalik dengan radius lengkungan. Dan untuk metode keempat, metode ini sebenarnya sama dengan metode 3, kecuali didasarkan pada kecepatan tempuh rata-rata, bukan pada kecepatan desainnya. Dan untuk bagian metode kelimanya, superelevasi dan sisi fraksi yaitu dalam hubungan lengkung dengan kebalikan dari radius kurva dengan nilai dari metode 1 dan 3. Di gambar ini sendiri, di mana A, B, dan C, yang pertama itu A itu untuk gambar radius superelevasinya, dan ini untuk faktornya, dan ini juga untuk faktor melintangnya. Di sini tuh sama-sama memiliki 5 metode, dan tahapan 5 metode tersebut sebenarnya tadi sudah dijelaskan. Dan untuk mendapatkan panjang lengkung peralihan atau superelevation runoff-nya, selain menggunakan pada tabel 523 sampai dengan tabel 50, dapat pula dihitung menggunakan persamaan 14. Di mana persamaan 14 itu LS sama dengan YN1 dikali EX per delta. Keterangannya bisa kita lihat di gambar di sini. Oke, di sini itu ada beberapa tabel yang untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara LS, runoff dengan VD-nya atau sama dengan VR. Di sini ada beberapa ketentuan dari E dan Emax-nya. Di sini untuk E 2% dan untuk Emax-nya 8%. Pada jalan dengan lebar lajur 3,5. Sebenarnya untuk menentukan si desain tabel ini sendiri itu, kita tinggal melihat dari menghitung terlebih dahulu untuk mencari R minimumnya. R minimum sendiri tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana rumusnya itu VD kuadrat per 127 dalam kurung dikali E maksimum ditambah F maksimum. Dimana kalau misalkan kita sudah mendapatkan R minimumnya, kita bisa dilihat dari sini, misalkan contohnya R minimumnya itu kita mendapatkan hasil 200. Berarti di sini 200, dan kita lihat dulu untuk kecepatan desainnya itu kita menggunakan kecepatan desain berapa. Contoh di sini untuk R minimumnya itu kita menghasilkan nilai 200, dan untuk kecepatan desainnya kita menentukan untuk 50 km. Di mana di sini untuk LS sendiri itu berupa meter, dan angka 2 dan 4 ini sebagai LS dari 2 lajur atau 4 lajur. Kita tinggal pilih aja dari pembuatan jalan tersebut, kita menggunakan 2 lajur atau 4 lajur. Misalkan kalau R minimum kita udah diketahui 200, dan untuk kecepatan desainnya kita sudah menentukan 50 km per jam, dan untuk lajurnya yaitu menggunakan 2 lajur. Berarti LS-nya sendiri hubungannya itu memiliki nilai 27. Mungkin untuk penjelasan tabel mengenai hubungan antara runoff dengan VD ini seperti yang tadi saya jelaskan. Dan untuk ini tuh beda-beda antara tabelnya menyesuaikan dengan ketentuan dari E yang kita gunakan
berapa persen dan untuk Emax-nya sendiri berapa persen. Di sini ada beberapa tabel yang sama tetapi menggunakan yang berbeda dan Emax-nya juga yang berbeda. Oke, langsung aja untuk penempatan run-off superelevasi tanpa lengkung peralihan. Secara umum, penempatan run-off superelevasi pada tikungan tanpa lengkung peralihan atau full circle adalah sebagai diuraikan berikut. Untuk lengkung busur lingkaran tangan pada lengkung FC, secara umum direkomendasikan agar 70% run-off superelevasi pada bagian jalan lurus untuk kecepatan desain lebih dari 80 km per jam. Ini merupakan yang umumnya sesuai dengan mayoritas tikungan. Namun, run-off superelevasi hendaknya tidak lebih dari 1 detik waktu tempuh, di mana dengan nilai maksimumnya yaitu 30 meter ke dalam busur lingkaran. Di sini menjelaskan gambar untuk profil tipikal pencapaian superelevasi pada bagian tangan ke busur lingkaran. Di mana pencapaian superelevasi ini kita bisa lihat dari rentangnya atau LSD-nya juga, dan untuk tingginya sendiri ini sudah ditentukan berapanya, dan untuk keterangannya juga di sini ada CU sebagai lengkung dan ST-nya sebagai lurusan. Oke, untuk bagian B, tikungan gabungan balik. Tikungan gabungan balik adalah lengkungan horizontal yang berputar berlawanan arah. Dikehendaki agar tikungan gabungan balik mempunyai jarak yang memadai antar tikungan agar ada pencapaian superelevasi penuh bagi setiap tikungan pada kecepatan operasi tertentu. Jika panjang ini tidak bisa tercapai, pencapaian superelevasi bisa diperpanjang hingga 1 detik waktu tempuh dengan maksimum 30 meter ke dalam busur lingkaran. Kecepatan operasi harus diatur agar sesuai geometrik tikungan. Bagian C, tikungan gabungan searah. Tikungan gabungan searah adalah lengkung horizontal dengan radius berbeda yang berputar searah pada titik gabung. Jika terdapat tikungan gabungan, superelevasi penuh pada tikungan lebih kecil harus dicapai pada tikungan radius lebih besar sebelum titik gabung. Berikut penjelasan dari gambar profil tipikal pencapaian superelevasi pada tangan ke busur lingkaran. Penempatan run-off superelevasi dengan lengkung peralihan. Pada umumnya, untuk penempatan run-off superelevasi pada tikungan dengan lengkung peralihan atau circle spiral SCS seperti diuraikan pada slide berikut. Tangan peralihan lingkaran peralihan tangan atau SCS untuk busur lingkaran dengan lengkung peralihan, pada umumnya panjang run-off superelevasi sama dengan panjang lengkung peralihan. Run-off superelevasi kemudian ditempatkan hanya dalam sepanjang lengkung peralihan. Contoh tipikal pencapaian superelevasi pada lengkung peralihan horizontal pada jalan 2 lajur ditunjukkan dalam gambar 521. Run-off superelevasi dimulai pada titik antara bagian lurus dan lengkung peralihan dan berakhir pada titik antara lengkung peralihan ke busur lingkaran. Lengkung peralihan balik. Pada lengkung peralihan balik, pembalikan superelevasi dilakukan secara linier dan seragam. Dalam kasus lengkung peralihan yang panjang dan superelevasi kecil, perlu menaikkan laju rotasi di sekitar titik superelevasi 0 agar meningkatkan drainase permukaan perkerasan dan meminimalkan panjang jalur aliran air. Tidak dianjurkan penggunaan lengkung peralihan panjang selain di alignment kurvilinear berkecepatan tinggi karena adanya potensi membingungkan pengendara terhadap radius lengkung lingkaran berikutnya. Untuk panjang lengkung peralihan spiral yang dikehendaki, yaitu panjang lengkung peralihan yang dikehendaki ditunjukkan dalam tabel 541. Jika lengkung peralihan yang diinginkan ternyata kurang dari panjang minimum yang ditentukan, maka panjang lengkung peralihan minimum yang digunakan dalam desain adalah di mana LS minimum sebaiknya lebih dari dengan rumus yaitu LS minimum akar dari pangkat 24 kali P minimum kali R, atau bisa jadi dengan LS minimum 0,0214 pi
pangkat 3 per RC. Di mana keterangannya untuk LS minimum itu sebagai panjang minimum melengkung peralihan, P minimum sebagai jarak offset lateral minimum antara bagian lurus dan busur lingkaran dengan nilai 0,2 meter. R sendiri sebagai radius busur lingkaran, untuk V sebagai kecepatan desain, dan untuk C laju maksimum perubahan akselerasi lateral bernilai 1,2 meter per detik kubik. Untuk tabel 541 sendiri mengenai penjelasan pada panjang lengkung peralihan yang dikehendaki, di mana di tabel tersebut tertera dari VD kecepatan desainnya dan panjang spiralnya dalam bentuk satuan meter. Jikalau VD-nya kita menemukan hasil 20 km per jam, maka untuk panjang spiralnya yaitu bernilai 11 meter. Begitupun selanjutnya menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada pada tabel. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.